Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Manado 94,5 FM. Kembali lagi bersama saya Vika dalam program Jaksa Menyapa kerjasama RRI Manado dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting ya, yaitu penanganan perkara tindak pidana khusus yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sumber daya alam, dan kerugian perekonomian negara. Dan sudah hadir di studio dua narasumber dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, yaitu pertama saya akan sapa Bapak Rahmat SHMH, Koordinator pada Kejati Sulut. Selamat sore Pak Rahmat. Ya, selamat sore. Baik, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya, dan tetap semangat tentunya ya Pak ya. Tentu semangat. Ya, betul. Dan narasumber kedua ada Bapak Amri Bayakta SHMH, Kepala Seksi Pengendalian Operasi pada Asisten Tindak Pidana Khusus. Betul ya Pak ya? Ya, betul. Iya, baik. Dan apa kabarnya Pak? Kabar baik. Kabar Vika. baik. Baik, siap. Oke, jadi mungkin kita langsung masuk ke diskusi saja ya Pak ya, terkait topik kita pada sore hari ini, yaitu penanganan perkara tindak pidana khusus yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sumber daya alam, dan kerugian perekonomian negara. Sebentar ya. Pertama-tama mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada pendengar apa yang dimaksud dengan tindak pidana khusus dan mengapa perkara-perkara ini menjadi prioritas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Pak. Silahkan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Namun sebelum kami menjawab pertanyaan tersebut, mungkin kami bisa menyampaikan terlebih dahulu kenapa kami mengangkat tema terkait itu penanganan perkara tindak pidana korupsi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya, sumber daya alam, dan kerugian perekonomian negara. Nah, di mana asal cita Presiden kedua, Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2024-2009 menekankan adanya pentingnya kemandirian swasembada pangan, ya, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, ekonomi biru, ya. Yeah. Namun keberhasilan agenda tersebut, ya, tentunya sangat tergantung pada bagaimana bebasnya sektor-sektor ini dari praktik tindak pidana korupsi. Yeah.
Nah, jika korupsi terjadi dalam pengelolaan sumber daya tersebut, maka tujuan Kementerian Nasional akan terancam gagal. Baik. Nah, dalam konteks ini tentunya Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, sebagai organ eksekutif memiliki peranan sangat strategis ya untuk memastikan bagaimana kebijakan pemerintah itu dapat berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu Kejaksaan harus memprioritaskan pencegahan dan penindakan korupsi pada sektor-sektor yang terkait langsung dengan hajat hidup orang banyak. Itu baik dari sumber daya strategi nasionalnya. Nah, kebijakan Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin juga itu harus selaras ya dengan kebijakan pemerintah ya saat ini dan wajib diimplementasikan oleh seluruh satuan kerja berada di daerah sebagaimana asas yaitu kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan. Nah, itu baik menindaklanjuti hal tersebut Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melalui surat edaran nomor 1 tahun 2025 yang menekankan prioritas penanganan perkara menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, tentunya implementasi surat edaran tersebut, Jampitsus tersebut harus diikuti oleh satker-satker daerah, ya termasuk di wilayah Sulawesi Utara ini, ya di mana memprioritaskan penanganan perkara yang menyangkut sektor swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, sehingga dalam kesempatan ini kami mengangkat judul tersebut dan juga keterkaitan adanya Hari Anti Korupsi Sedunia. Mungkin dari kami demikian. Nah, terkait pertanyaannya tadi, apa ini maksud dengan tindak pidana khusus itu? Nah, ini sangat menarik ya. Tindak pidana khusus itu adalah tindak pidana yang diatur dengan undang-undang khusus. Nah, di mana tindak pidana khusus biasanya terkait dengan kejahatan yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat, ekonomi, dan negara. Nah, tindak pidana korupsi seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, termasuk terorisme, narkotika, lingkungan hidup, dan kejahatan teknologi informasi. Nah, memang tindak pidana khusus ini seringkali memiliki sanksi yang lebih berat daripada tindak pidana umum. Nah, dan juga undang-undang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada penegak hukum dalam menindak kejahatan ini, ya. Itu memang luar biasa kejahatan ini. Dampak-dampaknya luar biasa. Sekarang kita sudah rasakan, sudah saksikan di mana masyarakat Sumatera Utara sudah merasakan saat ini dampaknya luar biasa, sehingga butuh penanganan yang khusus. Agar tetap tepat sasaran, ya strategis dan terukur. Nah, terkait pertanyaan kedua, mengapa penanganan perkara yang berdampak pada hajat hidup orang banyak itu sumber daya alam, perekonomian negara dianggap memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Baik, kami jawab ya. Mungkin di sini perlu kita ketahui perkara yang terkait dengan hajat hidup orang banyak terlebih dahulu seperti apa? Yaitu seperti saya sampaikan tadi, terkait sumber daya alam itu dan perekonomian negara itu terkait dengan sektor swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, ekonomi biru. Sehingga penanganan perkara yang berdampak pada masyarakat luas, sumber daya alam dan perekonomian negara dianggap sangat urgen tinggi ya untuk segera ditangani. Karena pertama ya tentunya untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, mengapa demikian? Perkara yang menyangkut pangan, energi, air bersih, kesehatan, layanan publik langsung mempengaruhi kebutuhan rakyat yang luas. Ya, keterlambatan penanganan dapat menimbulkan keresahan sosial, tentunya ya mengancam keselamatan hingga menghambat pemenuhan hak-hak dasar warga negara itu sendiri. Nah, kemudian ada lagi kenapa urgen ya. Kedua, melindungi sumber daya alam kita sebagai kekayaan strategis bangsa. Nah, sumber daya alam merupakan modal pembangunan ya
dan penopang kesejahteraan generasi sekarang serta mendatang yang jangka panjang tentunya. Betul. Penyalahgunaan seperti penyalahgunaan, korupsi atau eksploitasi ilegal berdampak luas pada lingkungan, menguras kekayaan negara serta menimbulkan kerugian ekologis dan susah dipulihkan kembali. Nah, kemudian apa yang ketiga? Nah, yang ketiga itu untuk apa ya? Untuk mencegah kerugian keuangan dan melemahnya perekonomian negara. Nah, bagaimana tindak pidana di sektor keuangan, perdagangan, energi, pertambangan dan migas ini itu dapat mengganggu stabilitas ekonomi, tentunya ya, menghambat investasi, juga menurunkan pendapatan negara dan merusak iklim usaha itu sendiri. Nah, kalau ini tidak dicegah, ya tentu sendi-sendi yang saya sampaikan tadi itu akan rusak, akan kacau. Yeah. Nah, selanjutnya ada lagi yaitu untuk menjaga stabilitas nasional dan kepercayaan publik. Kasus-kasus pada sektor strategis rentan menimbulkan gangguan sosial tentunya, ekonomi dan politik. Yeah. Respon cepat aparat penegak hukum meningkatkan kepercayaan publik terhadap negara dan sekaligus memperkuat kepastian hukum. Yeah. Nah, apalagi ya, banyak halnya tentunya. Termasuk ya ini mendorong tata kelola dan pembangunan berkelanjutan. Nah, di poin pertama memang sudah saya sampaikan, itu untuk keberlanjutan ya, good governance untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan itu sendiri. Bagaimana tata kelola yang baik ya? Baik. Kalau tata kelola buruk kan nggak bisa jadi good governance itu sendiri. Iya, nah, betul Pak. Memang merupakan efek domino juga sih sebenarnya. Iya, betul sehingga sekali. Membutuhkan respon hukum yang cepat, tepat dan terukur. Baik. Nah, itu Pak. Artinya tindak pidana khusus sebenarnya punya dampak yang besar terhadap masyarakat luas dan negara seperti itu ya Pak ya? Iya, luas sekali. Itu sendiri-sendiri perekonomian negara akan rusak, yang merasakan warga itu sendiri. Iya. Betul sekali. Baik, saya mungkin lanjut ke Pak Amri ya Pak ya. Sejauh pengalaman di lapangan mungkin ya, apa tantangan yang sekiranya sering muncul dalam penanganan perkara Tipitsus ini ya gitu, terutama terkait sumber daya alam dan kerugian negara, seperti apa Pak? Silakan. Tantangan yang sering kita hadapi ya, apalagi dalam menghadapi sekarang ini untuk kerusakan lingkungan dan pemotongan SDA ilegal ini, khususnya yang baru-baru terjadi di Sulawesi Utara. Perkara sumber daya alam ini biasanya kompleks, lintas sektor dan melibatkan korporasi. Tantangan utamanya yaitu pertama kesulitan pembuktian ilmiah, yaitu scientific evidence, di mana kerusakan lingkungan memerlukan uji laboratorium, kajian ekologis, valuasi ekonomi lingkungan dan analisis ahli. Yang adanya di situ membuktikan sebab akibat, yaitu causality antara aktivitas pelaku dan dampak lingkungan. Itu yang sering sulitnya terjadi di dalam kita menghadapi di lapangan gitu. Yang kedua, adanya pelaku berlapis dan terstruktur. Pelaku di lapangan berbeda dengan aktor intelektual atau beneficial owner, di mana struktur kooperasi juga sering disamarkan, di mana ada nomine, perusahaan cangkang, direksi dan boneka. Yang ketiga ada dokumen perizinan yang kompleks, banyaknya perkara yang berkaitan dengan celah administrasi, tumpang tindih izin atau izin tumpang tindih pusat daerah, membuktikan unsur tanpa izin atau menyalahgunakan izin memerlukan verifikasi dokumen teknis. Terus adanya kerusakan lingkungan yang nanti bersifat jangka panjang. Dampak kerusakan ini tidak terjadi instan, tetapi sehingga menyulitkan pembuktian dan kerugian. Dan proses pemulihan dan recovery bisa lebih lama daripada proses hukumnya seperti itu. Dan hambatan pada data dan pengawasan, titik lokasi terpencil, hutan, tambang, perairan jauh, dan minimnya data satelit, peta digital atau pengukuran di lapangan. Dan terakhir itu adalah penghitungan kerugian negara atau lingkungan, di mana tidak semua daerah memiliki tim penilai kerugian lingkungan, dan juga nilai kerugian yang sering kita sekarang ini diperlihatkan di publik bahwa sering diperdebatkan di peradilan seperti itu. Oke, baik.
Baik, menarik sekali ya Pak. Jadi tantangan lapangan itu memang sering tidak terlihat oleh publik ya yang Iya, seperti ini betul, ya, ya, apalagi yang betul. mendetail seperti ini. Tapi hasilnya pastinya dirasakan masyarakat seperti itu ya. Baik. Nah, saya mau mengingatkan dulu untuk pendengar Pro 1 94,5 FM nanti di segmen akhir kita akan buka line interaktif via WhatsApp, bisa via WhatsApp di chat ataupun line telepon ataupun juga live chat di YouTube RRI Manado. Jadi silakan siapkan pertanyaannya dari sekarang ya. Dan kita lanjut lagi ya Pak untuk pertanyaan selanjutnya kembali ke Pak Rahmat ya mungkin ya. Jadi publik itu kan sangat memperhatikan isu transparansi dan akuntabilitas tentunya ya Pak ya. Apalagi sekarang kan publik sudah lebih cerdas, lebih melek juga ya untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, bagaimana komitmen Kejati Sulut untuk menjaga integritas penyidikan perkara Tipitsus ini Pak? Baik, untuk menjaga integritas tindak pidana khusus itu tentu kita ya sangat berhati-hati. Di mana di setiap penanganan perkara itu tentunya kita tidak mengganggu pelayanan publik itu sendiri. Misalnya dalam sektor pendidikan atau kesehatan lah contohnya. Di setiap penanganan atau misalnya penyitaan suatu dokumen atau barang bukti, sedapat mungkin pelayanan publik itu ya tidak terganggu dan tetap terlaksana. Itu jadi pelayanan tetap terlaksana oleh dinas terkait atau kesehatan atau pendidikan setempat, di mana memang kita harus menjaga dari sisi penegakan hukum berjalan, namun pelayanan publik tidak terganggu, tetap berjalan. Nah, gitu. Baik, ini penting juga sebenarnya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum ya, seperti itu ya Pak. Baik, lalu untuk strategi kejaksaan sendiri dalam mengidentifikasi ya begitu untuk kayak pemulihan aset, mohon maaf untuk ini strategi kejaksaan dalam menindak aktor intelektual ya atau beneficial owner di balik kejahatan sumber daya alam itu seperti apa Pak? Itu pertanyaan sangat bagus ya. Ya. Kejahatan sumber daya alam ini jarang dilakukan oleh pelaku tunggal. Ya. Baik. Karena itu kejaksaan menerapkan empat pendekatan, yaitu follow the money, follow the asset, follow the license, follow the mastermind. Nah, konsep ini adalah pendekatan penegakan hukum terpadu dalam perkara kejahatan sumber daya alam termasuk korupsi dan keuangan. Ya. Nah, yang digunakan untuk membongkar struktur kejahatan secara menyeluruh bukan hanya pelaku di lapangan saja. Ya. Biasanya pelaku di lapangan itu cuma stempel atau pajangan lah di sana. Sebenarnya aktor intelektualnya adalah berada di belakang layar itu sendiri. Ada di balik itu ya Pak ya. Nah, baik saya jelaskan bagaimana pendekatan follow the money tersendiri. Ya. Pendekatan follow the money itu yaitu menyangkut penelusuran aliran keuangan. Nah, menelusuri seluruh aliran dana baik formal maupun informal untuk menemukan itu berupa sumber pembiayaan kejahatan, itu juga terkait penerimaan keuntungan, terus adanya rekening terselubung, itu ya, transaksi yang mencurigakan, nah itu adanya perusahaan cangkang. Sebenarnya yang disampaikan saudara kami tadi Pak Amri sudah menyampaikan bahwa ada perusahaan cangkang. Itu yang tidak memiliki izin biasanya, satu yang memiliki izin tapi ada beberapa di daerah itu yang mengelola lokasi misalnya tambang begitu. Tujuan dari follow the money ini yaitu itu menemukan itu aktor intelektual sendiri, membuka jejaring pelaku, dan dapat dijerat dalam pasal tindak pidana pencucian uang agar hukuman lebih berat, ya, menyita hasil kejahatan itu sendiri. Nah, baik, pendekatan kedua berupa follow the license, ya. Kami melakukan penelusuran perizinan. Nah, apa yang dilakukan itu memeriksa seluruh legalitas perizinannya yang digunakan dalam kegiatan sumber daya alam, berupa izin tambang misalnya ya, perkebunan atau kehutanan, izin distribusi misalnya distribusi BBM-nya atau LPG-nya, kalau juga bisa di kapal atau perikanan ya, termasuk izin AMDAL ya, AMDAL-nya, UPL-nya, dan termasuk perjanjian kerjasama.
tujuan dari pendekatan ini yaitu membuktikan unsur tanpa izin atau penyalahgunaan izin, mengidentifikasi oknum yang menerbitkan atau memfasilitasi izin ilegal, mengungkap modus manipulasi administrasi. Nah, mengapa pendekatan ini penting? Karena banyak kejahatan sumber daya alam itu disamarkan melalui dokumen-dokumen yang izin yang tampaknya sah namun cacat hukum atau cacat administrasi. Nah, kemudian pendekatan ketiga berupa follow the asset. Nah, ini kami melakukan penelusuran aset fisik maupun kekayaan yang dimiliki. Fokus dari penelusuran ini, ya, penelusuran aset ini terkaitan dengan hasil kejahatan itu sendiri. Nah, berupa alat yang digunakan, ya, alat berat, kapal, truk, atau hasil tambangnya. Nah, tanah termasuk bangunan, gedung, termasuk apa ya, aset bergerak, atau tidak bergerak. Termasuk juga ini ya, kepemilikan perusahaan dan properti mewah. Itu juga ya Pak? Iya, masuk semua. Kemudian apa tujuan dari pendekatan ini? Nah, tujuannya gini, aset tracing itu tujuan itu untuk merampas aset-aset tadi itu. Oh, baik. Nah, untuk pemulihan kerugian keuangan negara. Nah, itu sebenarnya. Dan tujuannya juga untuk memastikan kejahatan tidak lagi menguntungkan pelaku. Nah, dan itu seperti sampaikan tadi, mengembalikan kerugian negara. Ini memang bagaimana tujuan kami itu mengembalikan kerugian keuangan negara itu sebesar-besarnya, semaksimal mungkin. Seperti itu ya Pak. Nah, apapun kita telusuri, asetnya apa itu aset bergerak maupun tidak bergerak tadi itu. Baik. Nah, memang ini pendekatan ini apa ya, memastikan agar yaitu apa memastikan bahwa penanganan perkara ini tidak semata-mata untuk menindaki saja, tapi memang mengejar kerugian keuangan negara itu, pengembalian kerugian negara itu. Pemulihan kerugian negara tersebut ya Pak ya. Baik. Gitu. Oke, baik nah, Pak. Ada 4 ini tadi ketiga ya. Terus yang keempatnya follow the mastermind, aktor intelektual. Nah, ini penting karena sebagaimana kami sampaikan tadi, di lapangan itu cuma orang pajangan di situ aja yang pion ya Pak. Pion aja itu sebenarnya. Baik. Di balik itu pemain aktor intelektual ada nggak kelihatan. Nggak kelihatan itu. Baik. Nah, itu biasanya itu ciri-cirinya jarang muncul di lapangan. Menggunakan online untuk menandatangani dokumen. Nah, itu menyembunyikan hubungan dengan korporasi. Nah, tujuan dari pendekatan ini sendiri itu memastikan aktor intelektualnya itu dapat dijerat. Nah, kita harus mengejar ke sana. Kasihan yang di lapangan ini, ya bukan cuma di lapangan aja. Kita telusuri sampai aktor intelektualnya itu di belakang layar itu sendiri. Yang memang itu penggerak dan pemodal sebenarnya. Kadang yang di lapangan malah tidak tahu apa-apa secara detail yang ada di belakang alurnya seperti apa begitu ya Pak ya. Mereka hanya melakukan apa yang disuruh seperti itu ya Pak ya. Iya, mereka berdasarkan perintah. Ya, aktor intelektual ini melaksanakan pekerjaan apa, ya memang sudah terafiliasi dan mereka sudah masuk di dalam situ bekerja. Nah, dokumen segala macam mungkin bisa saja mereka tidak paham apa sebenarnya izinnya gimana. Orang-orang ini kan orang di lapangan. Yang di situ. Oke, mungkin baik, demikian Mbak ya. Iya, oke siap. Dan pertanyaan selanjutnya mungkin Pak, ada contoh penanganan perkara Tipitsus yang berdampak signifikan terhadap penyelamatan keuangan negara mungkin akhir-akhir ini atau saat ini masih berjalan? Mungkin silakan Pak. Boleh Pak Rahmat atau Pak Amri yang mau jawab, silakan. Untuk perkara SD yang sedang berjalan, Pak ya. Iya. Kalau ya kita biasanya untuk memberitahukan secara umum itu sudah dalam tahap penyidikan. Saat ini yang sedang dalam tahap penyidikan adalah perkara yang dalam orang hidup banyak
terutama itu terkait dengan penanganan perkara erupsi Gunung Ruang yang sedang berjalan, itu masih dalam penyidikan seperti itu. Ya, ini doakan kita semua, semoga kita berhasil dalam penanganan ini. Ya, amin. Semoga lancar ya Pak ya. Ya. Dan ini sudah masuk ke bulan berapa Pak tahap penyidikan? Baru ini. Oh baru ini ya, baru ini, berarti ya. Dan kita doakan semoga lancar terus ya Pak amin. ya untuk kasus ini. Dan untuk pendengar semua, saya ingatkan kembali nanti pendengar bisa bergabung untuk membagikan opini, pendapat ataupun juga bertanya langsung ya tentang topik kita pada sore hari ini, yaitu penanganan perkara tindak pidana khusus yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sumber daya alam dan kerugian perekonomian negara. Anda bisa bergabung melalui line interaktif telepon, chat, SMS ataupun juga di live YouTube kami di RRI Manado, karena siaran kami sore ini juga ditayangkan langsung di YouTube RRI Manado, dan bisa bergabung nanti di line telepon dan juga WA di 0821 9583 5080. Kita akan break dulu sejenak, jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih Pi, ganggu aja. Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid-nya juga banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi, Devi, enak banget jangan. Mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
Kembali lagi di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di FM 94,5 dan 88,2 MHz dalam program Jaksa Menyapa di sore hari ini edisi Senin 8 Desember 2025 bersama saya Fika Hamzah dan juga narasumber-narasumber hebat kami ya dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dengan topik penanganan perkara tindak pidana khusus yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sumber daya alam dan kerugian perekonomian negara. Line interaktif sudah dibuka di live YouTube kami, bisa langsung chat ya di RRI Manado ataupun melalui line interaktif di telepon ataupun pesan melalui WhatsApp di 082195835080. Apakah sudah ada yang masuk, operator? Sudah ada yang masuk? Baik, oke. Kita undang saja. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Jaksa Menyapa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaksa Menyapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana? Halo. Dengan Bung Benijo di Bolang Mongondo Utara, Afrika. Oh iya, baik Pak Benijo ya di Bolmong Utara. Silakan Bapak, apa pertanyaannya? Bolang Mongondo Utara ini agak-agak relay ini, tingkat gangguan ini, Kang. Iya. Bagaimana Pak? Oke, kita langsung ke Bapak narasumber ya, Pak Jaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jaksa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak Benijo. Langsung ke pertanyaan pertama ya, Pak Jaksa ya, mengenai tindak pidana khusus ya. Kalau pertanyaan saya, apakah illegal logging, illegal fishing, pemboman ikan dan penambangan liar itu termasuk dalam tindak pidana khusus atau gimana? Terus DP ancaman hukuman berapa itu masing-masing kasus itu? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini kan ada tindak pidana khusus. Apakah berikan contoh kasus, ada kan tindak pidana khusus. Kalau kasus tindak pidana umum seperti apa sih Pak? Berikan contoh kalau kasus tindak pidana umum. Itu aja pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan dari Pak Benijo ya dari Bolmong Utara. Dan apakah masih ada telepon yang masuk lagi? Langsung kita terima saja ya. Oh tidak ada, baik. Oke, sementara kita akan jawab dulu ya Pak ya. Mungkin pertanyaan dari Pak Benijo barusan yaitu terkait illegal logging, fishing, tambang liar itu apakah termasuk tindak pidana khusus dan berapa lama hukumannya? Seperti itu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Beni di mana di Bolmong ya. Iya, Bolmut. Baik, pertanyaan yang bagus Pak Beni. Nah, tindak pidana khusus itu adalah tindak pidana dengan menggunakan undang-undang khusus seperti illegal logging ya, narkotika itu yang di luar kitab undang-undang hukum pidana. Nah, itu memang khusus penanganannya. Nah, itu menyangkut karena kekhususannya itu sehingga juga pola penanganannya juga berbeda ya. Lebih luas lah cara penanganannya. Nah, itu termasuk kalau dalam penanganan perkara itu penyidangannya memang tidak pidana umum, ya, tetapi menggunakan undang-undang khusus. Nah, menyangkut hajat hidup orang banyak ini, ketika terkait dengan undang-undang itu juga bisa ditarik ke tindak pidana pencucian uangnya itu sendiri sehingga menjadi tindak pidana yang disedangkan di tindak pidana korupsi. Nah, ancaman pidananya itu juga bervariasi tergantung pasal-pasal mana yang dituju. Oh, baik. Nah, jadi di sana Pak ini banyak pasal-pasalnya itu yang terkait. Nah, mungkin juga bisa ditambahkan rekan kami Pak Amri, silakan. Silakan Pak Amri. Terima kasih. Saya bantu jawab untuk pertanyaan dari Pak Benijo, apakah itu tindak pidana khusus itu ilegal. Tadi ditanyakan adalah illegal fishing, artinya ada juga tindak pidana kehutanan, pembalakan liar termasuk itu juga ya. Artinya gini, kalau di dalam undang-undang di luar dari Kitab Tanggung Hukum Pidana ini yang masih berlaku sekarang ini di luar dari KUHP, artinya ini di dalam
penjatuhan hukumannya pun di dalam aturannya nanti terkait adanya denda seperti itu. Adanya denda dan juga nanti terkait juga ancaman hukuman yang biasanya ada ancaman pidana yang minimal seperti itu. Kalau untuk range berapa ininya saya belum bisa jawab karena kita harus melihat isi dari undang-undang kan banyak di situ ya untuk kejahatan dan juga di situ ada kejahatan yang ditujukan juga untuk korporasi seperti itu. Korporasi artinya bukan ditujukan kepada si individunya tetapi sebuah perusahaan korporasi di sini. Nah, saya mengenalkan juga di mana bidang kejaksaan ini di luar dari tadi untuk tindak pidana khusus untuk suatu korporasi yang dapat melakukan kejahatan, kita ini kejaksaan sebenarnya punya kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara untuk melakukan namanya pembubaran perusahaan. Seperti itu ada undang-undang juga. Nah, itu yang sedang juga diterapkan oleh kejaksaan-kejaksaan lain dan sudah ada banyak contohnya di mana beberapa perusahaan-perusahaan yang melakukan tindak pidana terutama di pidana di kehutanan apabila itu terkena di memang penjatuhan dalam pidana di peradilannya sampai dengan upaya hukumnya itu upaya hukum terakhir yaitu kasasi dan lain-lain sudah banyak contoh bahwa perusahaan ini digugat oleh kejaksaan untuk di dalam pembubarannya seperti itu. Oh begitu. Nah Pak, tapi minimal hukumannya tadi itu di range berapa Pak? Berapa tahun? Ada yang macam-macam, kalau misalkan ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Nah, sini juga terkait dengan dendanya juga seperti itu kan, ada dendanya yang dikenakan oleh si pelaku tindak pidana. Oke baik, ada minimalnya juga ya Pak ya, betul. Ada minimal dan range-nya. Cuman itu memang harus dilihat ya Pak ya, dibaca lagi. Nah terus tadi ada kelupaan lagi tadi tindak pidana umum. Nah iya yang kedua, pertanyaan kedua. Secara umumnya yang biasa kita lihat sehari-hari ya seperti tindak pidana pencurian, penganiayaan seperti itu yang bisa dibilang tidak ada si pelaku melakukan kerugian negara seperti ini. Ini contohnya kalau pidana khusus untuk korupsi karena ada kerugian negara. Tapi banyak memang masyarakat menanyakan apa bedanya seperti itu kan. Kalau memang ada suatu perusahaan dibilang korupsi tapi ini adalah tindak pidana yaitu biasanya itu untuk penggelapan karena ini hanya uang si perusahaan yang dirugikan bukan kerugian negara seperti itu contohnya sih. Jadi itu contohnya ya. Semoga menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan dari Pak Benijo tadi ya. Dan selanjutnya kita akan beralih ke WhatsApp. Ada pesan yang masuk di WhatsApp dari Ridel Kures dari Teling ingin menanyakan bagaimana strategi kejaksaan untuk mengoptimalisasikan pemulihan aset dalam perkara yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Silakan Pak dijawab. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali dari Pak Ridel Kures ya dari Teling. Baik, kami coba menjawab. Pertanyaannya begini. Bagaimana strategi kejaksaan ya untuk mengoptimalisasikan pemulihan aset dalam perkara yang merugikan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Nah, tentunya pemulihan aset ini memang penting ya. Bagaimana kita mengejar bukan cuma pelakunya dilakukan pidana, tapi pemulihan aset itu yang penting untuk pengembalian kerugian keuangan negara. Nah, pemulihan aset yang istilahnya aset recovery ya. Aset recovery ya. Kini menjadi salah satu prioritas utama ya kejaksaan terutama pada perkara korupsi. Termasuk kejahatan sumber daya alam, perdagangan ya, ilegal, perpajakan dan perekonomian keuangan negara. Nah, bagaimana pendekatannya? Itu dilakukan multidor ya. Multidor penggunaan tindak pidana pencucian uang di mana kejaksaan menggunakan penjeratan pasal berlapis. Biasanya tipikor dengan mengejar aliran anggaran dananya, kekayaannya itu menggunakan tindak pidana pencucian uang. Nah, hasil kejahatan itu dipergunakan untuk kebutuhan apa? Misalnya bisa saja dibelikan aset-aset apa ya. Nah, betul. Itu. Terus ada undang-undang minerba misalnya. Nah, apa kekuatan dari pendekatan ini? Yaitu memungkinkan penyitaan aset sebelum putusan. Nah, kami biasa melakukan di tahap penyidikan itu kami berupaya semaksimal mungkin melakukan penyitaan aset. Nah,
itu memblokir misalnya asetnya ya itu. Terus memperluas objek penyitaan baik langsung maupun tidak langsung. Nah, itu mengungkap aktor intelektual melalui aliran dana itu tersendiri. Nah, mengapa kita menggunakan pasal berlapis tindak pidana pencucian uang ini adalah dianggap ya paling efektif lah untuk mengamankan aset yang telah disamarkan pelakunya. Nah, karena hasil kejahatan itu mereka melakukan berbagai macam cara untuk menyamarkan hasil kejahatannya sehingga penyidik dapat dikelabui lah, mungkin begitu ya. Tapi kami nggak putus asa, pokoknya kami terus melakukan penelusuran aset itu tersendiri yang terkait ya. Kedua, melakukan aset tracing, di mana kejaksaan menjalankan investigasi keuangan mendalam terhadap misalnya rekening bank, transaksi mencurigakan terhadap perusahaan cangkang ya, itu atau pemilik boneka ya misalnya, aset yang dialihkan atau disembunyikan. Langkah-langkahnya tentunya itu pemetaan aliran dana, ya, analisa laporan PPATK ya itu ya. Tentu juga melakukan koordinasi dengan Ditjen Pajak, Bea Cukai atau Otoritas Jasa Keuangan dan Perbankan. Nah, berikutnya optimalisasi penyitaan dan perampasan aset itu dengan strategi meliputi yaitu termasuk ya itu seperti tadi penyitaan aset bergerak dan tidak bergerak. Penyitaan korporasi, perampasan aset hasil kejahatan. Nah, jadi pada prinsipnya tidak cukup menghukum pelaku saja. Negara harus mendapatkan kembali uang atau kekayaan yang hilang. Nah, itu ya, itu memang tujuannya. Jadi kita itu bagaimana memulihkan, mendapatkan kembali kekayaan negara itu yang hilang, ya, memulihkan sebesar-besarnya. Dan juga penggunaan satelit, ya, penting juga satelit itu untuk mempermudah kita, yaitu dalam informasi apa semacamnya. Jadi kita menggunakan digitalisasi juga. Tentunya didukung dengan teknologi informasi itu sendiri. Mungkin saya rasa itu begitu. Kira-kira Pak siapa tadi? Pak Ridel ya, Pak dari Ridel, Telling ya. Semoga Telling terjawab ya Pak ya tadi pertanyaan dari Pak Ridel seperti itu. Dan saya mengingatkan kembali untuk pendengar semua yang ingin bergabung masih dibuka di live YouTube kami di live chat ya, bisa langsung masukkan pertanyaannya di situ di RRI Manado, dan juga line interaktif kami di 0821 9583 5080 baik melalui telepon ataupun WhatsApp. Dan kita mungkin akan membacakan lagi nih Pak pesan yang masuk melalui WhatsApp. Ada pertanyaan lagi. Selamat sore Pak Jaksa, mau tanya mengenai kasus dana hibah Provinsi Sulut ke Gemim yang sementara berproses di pengadilan saat ini dan para pelaku sudah dipenjarakan sejak April 2025. Apakah kasus ini berlaku tindak pidana khusus atau tindak pidana umum seperti itu? Dan apa mereka yang sudah dipenjarakan selama 7 bulan kalaupun mereka bebas, apakah ada pemulihan nama baik dari pengadilan atau ada ganti rugi untuk nama baik mereka? Dari Dirk Palit Kakas Kasen 1 Tomohon. Terima kasih. Seperti itu Pak. Silakan Pak untuk dijawab. Mungkin Pak Amri silakan. Ini umum sebenarnya ya. Oh, masuknya umum ini ya, maksudnya, Pak? maksudnya ini pertanyaan pasti ditanyakan masyarakat pertanyaan Sulawesi masyarakat Utara, umum ya. Dari Pak Dirk Palit Kakas. Saya coba untuk menjawab, tidak melebar seperti itu. Baik. Kalau untuk perkara ini adalah perkara yang memang ditangani sedang diproses di pengadilan oleh teman-teman dari penuntutan di baik gabungan dari Kejaksaan Tinggi, dari Kejaksaan Negeri Manado, karena penahanannya oleh penyidik itu sejak April memang 2025. Kebetulan tim dari penyidiknya pada saat itu adalah tim dari Polda ya, Polda Sulut. Kalau pertanyaan ini adalah perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus yang berlaku di kami. Terus ada lagi untuk dipenjarakan selama mereka sudah dipenjarakan selama 7 bulan kalau mereka bebas, pemulihan nama baik.
Kalau setahu saya belum bisa jawab karena ini kan masih dalam ranah pengadilan ya. Iya. Tunggu kita dari putusan pengadilan, apa nanti bagaimana putusannya itu dan sikap dari kita dari penuntut umum. Itu saja sih. Baik. Ya. Oke. Semoga menjawab ya untuk Pak Dirpalit di Tomohon seperti itu. Dan masih dibuka ya line interaktif kami baik melalui telepon ataupun WhatsApp di 0821 9583 5080. Bisa juga melalui live chat kami di YouTube RRI Manado. Dan mungkin masih ada lagi nih pertanyaan sepertinya. Wah, ramai sekali ini, Pak. Banyak sekali yang tertarik ini. Silakan pertanyaannya. Oke, selamat siang, saya Berry Sauman dari Kokain, nanyakan terkait apakah kejaksaan menggunakan pendekatan restoratif justice pada jenis kasus ini atau mutlak harus dilakukan penegakan hukum represif. Nah, silakan Pak, siapa yang mau jawab ini Pak? Baik, Pak Rahmat ya. Ya, terima Silakan. kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Memang sekarang itu kejaksaan memang dalam penanganan perkara itu ya apabila kasusnya ada kasus tertentu memang yang tidak perlu sampai pengadilan sehingga melakukan menggunakan restoratif justice ya, tidak perlu dilakukan penuntutan di persidangan. Nah, baik. Penegakan hukum oleh kejaksaan itu sangat selektif, ya. Tidak semua dapat menggunakan restoratif justice, ya. Kapan restoratif justice bisa diterapkan? Nah, itu hanya dapat digunakan jika memenuhi prinsip di mana kerugiannya kecil, ya, tidak berdampak luas, ya. Terus tidak mengganggu pelayanan publik. Nah, itu ya. Kemudian merupakan bukan tindak pidana dengan motif ekonomi yang besar, yaitu itu termasuk juga pelaku bukan korporasi atau aktor intelektual. Nah, kemudian ditindaklanjuti adanya kesepakatan damai dan pemulihan kerugian secara menyeluruh. Misalnya contoh kecil yaitu kasus distribusi pangan di tingkat pengecer atau pelanggaran administratif ringan yang tidak mempengaruhi stok nasional. Intinya kasus ini cuma terbilang lokal saja dan sifat administratif saja dan tidak berdampak ke masyarakat luas baik setempat maupun sifatnya nasional. Nah, itu. Baik, kapan restoratif justice tidak boleh diterapkan? Nah, untuk kasus berdampak luas restoratif justice atau disingkat dengan RJ itu pada prinsipnya tidak digunakan. Yaitu tidak digunakan intinya tidak digunakan pada hal-hal yang menyangkut ya hajat hidup orang banyak dan berdampak luas. Nah, di mana terkait misalnya penimbunan BBM LPG subsidi. Nah, bagaimana kalau terjadi penimbunan BBM dan terjadi kelangkaan BBM? Nah, termasuk LPG subsidi yang tabung berapa ya 3 kilogram atau melon itu ya, kadang terjadi kelangkaan di masyarakat dan itu dampaknya meluas. Dan itu sangat menyakitkan masyarakat kecil ya. Subsidi itu kan untuk kepentingan untuk masyarakat miskin ya. Nah, itu sangat menyakitkan. Nah, itu tidak boleh. Nah, terus manipulasi distribusi beras. Komunitas pokok ya misalnya. Terus ada sabotase air, layanan kesehatan ya. Sehingga air itu tidak mengalir ke masyarakat yang membutuhkan yang memang harus dialir ke masyarakat. Misalnya hanya misalnya satu perusahaan atau satu usaha yang domain yang dominan menggunakan air itu sehingga berdampak kepada masyarakat penggunaan airnya ya kritis ya berdampak. Nah, termasuk juga perbuatan yang menimbulkan kesehatan masyarakat besar. Ini harus menggunakan pendekatan hukum yang represif. Baik. Nah, itu yang menyangkut stabilitas nasional ya, itu tentunya terkait keamanan publik ya, kedaulatan pangan, energi ya, dan perlindungan terhadap masyarakat yang luas. Nah, mengapa alasan RJ ini dibatasi? Ya, pada kasus hajat hidup orang banyak, sebagaimana tema kita kali ini ya, hari ini ya. Memang karena dampaknya sangat sistemik. Dan tidak hanya pada korban individual saja, bukan satu orang, dampaknya meluas, ya. Bukan cuma skala lokal, bahkan nasional bisa.
pihak yang dirugikan banyak sekali. Nah, pelakunya juga bukan individu, sering itu korporasi, importir atau aktor ekonomis yang kuat. Nah, dari pertanyaan ini terkait RJ, ya memang kita tidak bisa sembarang langsung RJ aja. Ya kita melihat juga kasuistisnya juga. Sebenarnya dengan juga kita mengedepankan bagaimana pemulihan pengembalian kerugian keuangan yang sebesar-besarnya yang telah dirugikan. Baik. Nah, itu barangkali ya jawaban dari kami. Dan semoga menjawab ya Pak untuk pertanyaan tadi dari WhatsApp ya yang barusan. Dan intinya kata kuncinya adalah menyangkut hajat hidup orang banyak seperti itu ya Pak ya. Dan biasanya tadi ya pelakunya itu berkelompok ya. Iya, seperti itu. Baik. Dan kita akan break sejenak dan nanti kita akan bergabung lagi di Jaksa Menyapa dengan topik kita pada sore hari ini yaitu penanganan perkara tindak pidana khusus yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Man, terdoi dong. Oh, dodo anak ngapa cira ngapa mama ini ada kono kunja kalau keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Apa perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak ya. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kembali lagi di 94,5 dan 88,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya di program di sore hari ini yaitu Jaksa Menyapa dengan topik kita penanganan perkara tindak pidana khusus yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sumber daya alam dan kerugian perekonomian negara. Nah, berhubung kita sudah sampai di penghujung ya Pak ya, penghujung acara kita di sore hari ini, mungkin sebagai penutup boleh Pak disampaikan masing-masing pesan singkat untuk masyarakat Sulawesi Utara agar ikut berperan menjaga sumber daya alam juga ya tentunya ya, seperti itu. Silakan Pak. Baik, pesan singkat ya atau refleksif buat kita ya. Nah, kami menyampaikan bahwa kejaksaan pada prinsipnya memandang bahwa pencegahan tindak pidana yang berdampak pada hajat hidup orang banyak serta pengelolaan sumber daya alam itu tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat penegak hukum. Nah, peran masyarakat sangat menentukan ya. Karena itu pesan dan harapan kejaksaan pada masyarakat adalah kami ambil poin ya. 1, masyarakat berperan aktif dalam pengawasan publik. Nah, itu penting ya, karena harapan kami ya masyarakat itu berani melaporkan dugaan penimbunan pangan, BBM, praktik distributif tidak wajar, manipulasi harga, illegal mining, dan lainnya yang menyangkut sumber daya alam. Tidak ragu memberikan informasi, ya, jangan ragu masyarakat ya, tapi informasinya yang akurat dan objektif, dan tidak ditunggangi, memang benar-benar objektif ya, gitu. Terus penting juga mendukung budaya anti korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam dan layanan publik. Nah, di mana pengawasan masyarakat adalah mata dan telinga negara sebenarnya. Nah, karena penegak hukum tidak akan bekerja sendiri tanpa bantuan masyarakat sendiri, tentunya ya. Kedua, menolak terlibat dalam kegiatan ilegal. Nah, himbauan kami, kegiatan ilegal itu sangat meresahkan ya, masyarakat. Ya dampaknya masyarakat juga. Ya, jadi masyarakat ya tolonglah aparat penegak hukum ini diberikan informasi yang akurat, ya. Dan juga menolak apabila ada tawaran-tawaran dari sekelompok itu atau koperasi yang ya kelihatannya bersifat ilegal lah, yang tidak resmi, ya. Ya sampaikan, laporkan aja. Nah,
Jangan sungkan ya Pak Iya, ya. jangan sungkan-sungkan. Iya. Terus menjaga kelestarian sumber daya, sumber daya alam. Nah, tentunya itu. Jadi ya itu sebenarnya tugas kita bersama bagi masyarakat. Bagaimana sumber daya alam itu tetap terjaga, lestari untuk jangka panjang. Kita ini kan hidup kita ini kan nggak tahu ya sampai kapan ya. Iya, betul ya, Pak. Tentu anak cucu kita lah yang menikmati itu. Betul. Nah, itulah. Mungkin dari pesan saya demikian. Mungkin rekan saya Pak Amri bisa menambahkan, silakan. Silakan Pak. Ya. Tadi sudah sudah banyak disampaikan juga oleh Pak Rahmat terkait dengan dari penutup untuk peran kejaksaan ini yang memang yang paling terpenting adalah dari peran masyarakat. Kita mengungkapkan perkara-perkara penting di daerah Sulawesi Utara ini tidak terlepas dari saya juga sebagai Kepala Seksi Pilihan Operasi, di mana saya menerima laporan pengaduan dari seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Jadi apa yang terjadi sekarang ini, hal-hal yang sekarang ini kita tangani, baik dalam hal penyidikan yang sekarang ditangani adalah tidak terlepas darinya laporan masyarakat yang berani melapor ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Saya juga dalam hal ini mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Sulawesi Utara yang tidak sudah banyak sekali kontribusinya dalam hal untuk mengungkapkan suatu peristiwa nanti yang kita mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan tuntas dalam perkara ini, seperti itu. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Baik, jadi intinya tetap diperlukan ya untuk partisipasi masyarakat dalam hal ya seperti ini. Jangan sungkan ya jika memang menemukan hal-hal yang menyangkut penyalahgunaan hajat hidup orang banyak, sumber daya alam, dan tentunya juga kerugian perekonomian negara, seperti itu ya Pak ya. Baik, terima kasih untuk Pak Rahmat dan Pak Amri atas waktunya sore ini ya. Dan terima kasih juga untuk pendengar semua tadi yang sudah berpartisipasi ataupun yang mendengarkan ya. Demikian program Jaksa Menyapa kerja sama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan juga Pro 1 Manado 94,5 FM. Saya Vika Hamzah bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saatnya Anda ikuti dialog. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.